Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Udin Copacabana Parfum Gresik. Salam wangi Indonesia Jaya. Saudaraku, mungkin udah lama nggak online karena memang ada kesibukan. Dan saya berusaha untuk selalu eksis dan selalu mengisi materi-materi tentang parfum. Hari ini akan kita bahas sedikit bagaimana tentang essential oil. Terlebih dahulu kita awali dengan banyak pertanyaan-pertanyaan di konten saya. Misalnya, banyak selalu yang ditanyakan tentang alkohol. Padahal sudah saya bahas di konten yang sebelumnya. Tapi sah-sah aja, mungkin hanya ingin tahu atau hanya sekedar iseng bertanya atau apa. Saudaraku, mungkin Anda yang sudah subscribe di konten saya dan sudah mengikuti, ada baiknya selalu mengulang atau melihat lagi konten-konten yang terdahulu, karena semuanya itu saling berhubungan satu sama yang lain, baik yang awal sampai nanti yang akhir itu selalu berhubungan. Jadi supaya lebih jelas dalam penerimaan dan pemahamannya. Oke, hari ini akan saya bahas tentang, ini masuk di kelas parfumeri ya, kelas parfumer, kelas di pembikinan parfum-parfumer ya, bukan di pada posisi sebagai pedagang parfum atau penjual parfum. Ini masuk grade di kelas parfumer kedua. Gitu. Kita tempo lalu ada kelas parfumer pertama, sekarang kelas parfumer kedua. Oke, ada kemarin dulu saya ada pertanyaan, kenapa essential oil saat dicampur dengan bibit parfum atau dengan alkohol dia tidak bisa menyatu? Ada mesti pengendapan. Oke, akan kita bahas pelan-pelan ya, supaya kita lebih memahami dan mengerti. Essential oil itu banyak jenis dan banyak didapat dari berbagai bahan-bahan, baik itu tanaman, bunga-bunga, daun, terus getah, kemudian dari hewan, dari buah, dan yang lain-lain. Jadi di situ nanti apa yang didestilasi atau disuling atau diekstraksi atau di pressing atau di ekstraktor ya, atau diekstrak, itu perlakuannya beda-beda, berbeda-beda karakternya. Kita membahas pada posisi yang liquid atau yang cair. Perbedaannya itu mungkin yang melalui proses destilasi itu kebanyakan sifatnya sangat cair atau vikositas. Jadi kita harus melihat dari bahan essential oil itu, kalau dari bunga-bungaan mungkin vikositasnya sangat rendah, jadi agak encer. Kalau dari getah atau dari daun-daunan mungkin vikositasnya sangat tinggi atau agak kental. Jadi ini yang membedakan. Hati-hati ya, ini yang membedakan. Dan ini berdampak pada posisi saat kita mau membuat parfum atau mengekstraksi atau memformulasi. Ini kadang ada yang nyampur, ada yang tidak. Gitu. Hati-hati. Terutama juga ada dari hasil
destilasi itu masih ada kandungan air atau rendemennya itu terlalu tinggi untuk kadar airnya. Jadi mungkin dia tidak akan bisa menyatu dengan alkohol. Jikapun menyatu akan terjadi sumbrun atau pembakaran sehingga kesannya nanti akan keruh. Nah, dari proses-proses yang seperti ini sebenarnya itu kalau di dunia parfumer itu banyak cara, ya, banyak cara untuk membuat bagaimana ini bisa tersolven atau terikat satu sama lain sehingga tidak jadi keruh atau tidak terjadi pengendapan. Cuma kita harus tahu karakter masing-masingnya. Tidak semuanya harus seperti itu. Contoh kemarin ada pertanyaan itu, Bang, kenapa setiap parfum saya bikin parfum, bibit parfum dan alkohol, kemudian saya kasih minyak patchouli atau minyak nilam, itu kok tidak bisa menyatu. Pertama keruh, kemudian mengendap. Nah, mungkin di sini Anda harus mengerti betul kenapa dia tidak bisa menyatu atau apa. Gitu. Oke, next itu nanti kita bahas ke depan. Sekarang kita membahas pada posisi kenapa saudara-saudara ini mencoba. Kadang saya nggak tahu dia mempunyai dasar parfumer atau hanya ingin coba atau hanya ingin faktor untung-untungan ya. Ini bibit parfum dikasih alkohol, kemudian dikasih essential oil, misalnya patchouli atau minyak nilam atau akar wangi atau cendana. Terkadang memang bisa menyatu, terkadang memang tidak bisa. Gitu. Yang perlu kita bahas di sini, kita harus mempelajari, mungkin ada agak menyimpang jauh ya dari pertanyaan tadi ya. Cuma nanti akan menyambung. Cuma kita pada posisi hari ini kita membahas atau mempelajari tentang essential oil. Gitu. Contoh, essential oil itu yaitu bahan yang mengandung wewangian yang diolah atau diekstraksi atau didestilasi dari daun-daun atau bunga atau yang lain. Dan di situ ada istilahnya impact atau bau yang dikeluarkan itu mengandung, kalau kita di dunia parfum itu nanti kita akan bisa menghitung dalam memakai pemakaiannya itu seberapa untuk bahan ini. Jadi bukan langsung langsung bikin parfum langsung nyampur bahan ini dengan bahan ini, bahan ini dengan bahan ini. Sebenarnya seperti itu, cuma ada hitungannya, tidak hanya asal nyampur-nyampur. Contoh ya, kita mainkan suatu grafik. Ya, grafik ini misalnya kita membuat suatu skala, mungkin ini 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam dan seterusnya. Terus ini nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Ya, perlu diingat ya. Jadi kita mempelajari essential oil, contoh minyak nilam. Saat kita cium minyak nilam, saat kita cium, kira-kira nilai tendangan atau impact yang dikeluarkan dari essential oil ini berapa? Kalau kita bisa menghitung nilai 1 sampai 10, dia punya nilai berapa? Maksudnya tendangan daripada bau yang kita cium dari essential minyak nilam ini nilainya berapa? Ya, dia punya nilai 8.
8. Lasting. Kekuatan daripada minyak nilam itu. Minyak nilam itu kalau secara kita pelajari, dia lebih dari 24 jam kekuatan. Dia sangat kuat sekali. Jadi istilahnya gini, dia punya nilai sampai posisi 24 jam. Inilah impact namanya. Tendangan impact atau hentakan bau yang kita cium saat awal, kemudian dia akan turun sampai dia tidak tercium di posisi hampir 24 jam. Makanya ini sangat-sangat cocok dipakai untuk bahan dasar dari wewangian. Ini minyak nilam. Ya, nilam. Kemudian misalnya akar wangi. Akar wangi itu punya karakter yang sama antara nilam dengan akar wangi. Dia kalau kita cium, hampir impactnya atau tendangannya itu di posisi nilai 8 juga. Dan kekuatannya itu hampir sama, 24 jam lebih. Oke, kita menghitung satu-satu. Akar wangi. Oke, bagaimana dengan cendana? Cendana itu karakternya soft, tapi lastingnya sangat tinggi. Gitu. Cendana baunya, impactnya saat kita cium soft, itu mempunyai nilai 5, tapi lastingnya lebih dari 24 jam. Oke, kita tarik sini. Seret. Cendana. Oke, cendana. Terus bagaimana dengan misalnya bau minyak kenanga? Ya, berapa nilai impactnya? Kenanga itu pada posisi nilai 7. Tapi dia tidak akan terlalu lama. Paling antara 4 jam posisi ini. Jadi gini. Nah, ini kenanga. Kemudian melati. Hampir sama, punya nilai 7. Tapi impactnya, lastingnya dia hanya 2 jam. Melati. Kemudian nutmeg atau minyak pala. Bagaimana dengan minyak pala? Ini sangat tajam dan keras. Dia pada posisi nilai 9. Tapi lastingnya dia tidak terlalu lama. Dia masuk pada posisi 8. Nutmeg atau pala. Jadi fungsi-fungsi daripada ini nanti kita akan bisa menghitung bagaimana kita nanti bikin parfum yang sekiranya misalnya kita butuh long lasting parfum itu di posisi 12 jam atau 10 jam. Jadi kita akan bikin parfum itu nanti bisa menghitung daripada grafik karakter seperti ini. Misalnya bahan-bahan yang kita pakai itu bahan-bahan apa saja. Mungkin kita mau bikin bau parfum
apa? Kenanga. Padahal long lasting daripada essential oil kenanga ini 4 jam. Tapi yang kita membutuhkan di posisi long lasting 10 jam. Apa yang kita perbuat? Nah, di sini perhitungannya mulai. Bagaimana minyak kenanga ini pada posisi 10 jam? Mungkin karena kita tahu di posisi misalnya dengan cendana. Cendana ini posisi nilai 5. Tapi lastingnya lebih dari 24 jam. Jika cendana dengan minyak kenanga kita padukan, minyak kenanga akan turun karena tercampur daripada cendana. Tapi dia bisa posisi minyak kenanga ini bonceng atau mengikuti essential oil cendana, dia akan pada posisi nanti di posisi 15 jam. Yang asalnya kenanga ini 4 jam, tapi jika dia membonceng atau dicampur dengan cendana, dia posisi sampai 15 jam. Cuma impact yang tadinya mestinya 7, karena dia ketarik dengan ini, tercampur dengan cendana, mungkin di posisi angka 6. Tapi kalau dia 15 jam padahal kita membutuhkan 10 jam, berarti nanti kita akan atur lagi bau-bau apa yang sekiranya bisa mengangkat nilai bau kenanga itu. Karena ini tadi dengan cendana, minyak kenanga dengan cendana di posisi nilai 6, padahal kenanga ini posisi 7. Ini kita bisa angkat dengan misalnya geranium. Geranium itu berkarakter sebagai kayak bau ros. Tapi dia kalau kena bau cendana, bau kenanga yang ditambah dengan cendana, dia akan menjadi bau bogwet atau bau powdery yang bersifat sebagai bau kayak kenanga. Padahal kita tahu geranium itu dia mempunyai nilai 8. Geranium. Dia mempunyai nilai 8. Tapi lasting daripada geranium tidak lebih dari 4 jam. Dia langsung jatuh di posisi 6 jam. Jadi perhitungannya nanti jika minyak kenanga dengan minyak cendana bisa jadi 15 jam, cuma kita supaya ngangkat bau kenanganya tadi kan turun jadi 6, sedangkan kenanga sendiri pada posisi nilai 8. Tapi kita angkat lagi dengan geranium, ini nanti pada posisi nilai 7. Nilai 7 ini bisa lasting pada posisi 12 jam. Pada posisi 12 jam. Sedangkan kita butuh pada posisi 10 jam. Apa yang harus kita tambahin untuk bau minyak kenanga itu tadi? Mungkin karena ini pada posisi 7, minyak kenanga sendiri pada posisi nilai 8. Ya toh, minyak kenanga pada posisi nilai 7, ya toh, kena cendana dia posisi 6. Kalau sudah kena geranium dia nilai posisi 7, long lasting 12 jam. Sedangkan kita butuhkan 10 jam. Apakah nanti kita akan menambah dengan essential oil atau dengan bahan aromatic chemical? Bisa. Sangat bisa. Ya, sangat bisa.
nanti bisa diatur-atur. Saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi. Minyak cendana, nilai tendangan impact yang kita cium nilainya 5. Kalau pada posisi minyak pala bisa nilai 9. Kalau nilai paculi atau nilam bisa nilai 8. Akar wangi nilai 8. Long lasting panjang. Kalau kenanga nilai 8, long lasting cuma 6 jam. 4 jam, salah. Kenanga tidak sampai lebih 6 jam. 4 jam. Tapi dia mempunyai nilai 7. Melati hampir sama dengan kenanga, nilai 7. Tapi cuma dia 2 jam. Bagaimana nilai melati ini diangkat supaya 8 jam atau 10 jam atau kenanga diangkat 8 jam atau 12 jam? Seperti itu tadi. Kita cari dasar atau ibarat kata kendaraan supaya dia mempunyai jangka waktu lifetime, long lasting, bau itu panjang. Mungkin kita kasih cendana atau nilam atau akar wangi. Cuma kita harus selaras. Jangan main campur, main asal-asalan. Khawatirnya apa? Anggap aja kenanga. Bagaimana dengan akar wangi? Ya agak menyimpang lah. Bagaimana dengan nilam? Mungkin bisa jadi bisa, cuma lebih kuat nilamnya. Bagaimana dengan cendana? Nah, sini permainannya. Cendana dia tidak banyak mengeluarkan bau karena nilainya 5. Kalau kita kasih minyak kenanga atau minyak melati, dia lebih unggul. Bau kenanga atau bau melatinya lebih terangkat daripada bau cendananya. Yang akhirnya dari lasting ini akan mengurangi long lasting daripada cendana itu. Mungkin pada posisi 15 atau 12 jam. Kita atur lagi, kita tambah lagi bahan apa. Mungkin bahan aromatic chemical. Misalnya geraniol. Mungkin yang bau-bau kayak bau-bau kenanga atau apa, bau-bau kayak cendana yang agak ringan, sandenol bisa. Mungkin bau melati kita angkat sedikit dengan aroma chemical, mungkin dengan nama ini bensil asetat, seperti itu. Bensil asetat atau emil asetat. Emil asetat, bensil asetat, emil manis, bensil ya, melati bensil asetat. Bisa. Baunya hampir sama dengan melati, cuma dia akan terbonceng dengan minyak cendana atau nilam atau apa. Seperti itu. Untuk membuat suatu konsisten bau yang betul-betul tetap pada kenangannya, berarti kita harus nambahi yang namanya aromatic chemical yang sekiranya baunya mirip kenanga atau apa, itu kita cari, kita tambahi. Paham ya? Oke, itu nilai namanya impact atau tendangan essential oil yang kita cium. Itu pun ada waktu lasting atau seberapa tahan sih bau ini. Nah, nanti kita bikin grafik-grafik seperti ini yang difungsikan untuk bikin suatu komposisi essential oil satu dengan essential yang lain, supaya kita tahu barang yang kita bikin ini bisa long lasting berapa jam. Paham ya? Oke. Kita hapus yang ini ya. Nah, sekarang kita kembali lagi pada posisi yang namanya essential oil itu kan tajam atau kuat sekali.
Sehingga kalau kita pakai langsung, mungkin dia akan mengalahkan bau yang lain. Supaya kita mengindeks, kita mainkan suatu formulasi yang namanya kita anggap aja didilute atau dicampur atau disolven dengan bahan yang lain. Gitu. Misalnya nilam. Anggap aja kita bicara masalah nilam dulu ya. Nilam ini impact-nya 8. Impact-nya. Perlu diingat ya, impact itu nilai tendangan, nilai pusing, push, tekanan, bau 8. Padahal kalau kita pakai langsung, baunya terlalu nyengat. Berarti kan kita harus didilute atau disolven dengan bahan lain. Nah, kita butuh nilai impact yang berapa untuk bau nilam ini? Misalnya kita butuh hanya nilainya 2. Tetap nilam. Nilam. Sedangkan nilai impact nilam aslinya adalah 8. Tapi kalau kita butuh 2, berarti di sini harus dimainkan suatu komposisi. Kalau ini banding 1 banding 1, nilainya 4. Kalau ini 8 banding 2, ya, impact nilam 1, bahan solvent 1, jadi 4. Kalau nilam 8, 1, ini 2. Ini banding 1, akan terjadi nilai 2. Nah, ini apa yang dipakai? Biasanya di perfumer itu pakai DPG, diethylene propylene glycol, untuk mengindeks, menurunkan bau, impact atau menurunkan nilai. Kita ulang ya. Jika nilai minyak nilam itu impact-nya 8, kita komposisi 1 nilam, 1 DPG, akan terjadi nilai 4. Karena 1 banding 1, 50-50. Nilainya impact-nya berarti kan 4. Kalau kita butuhkan nilam itu baunya 2, berarti yang ini tadi kita komposisi lagi dengan DPG, akan terjadi nilai 2. Jadi akhirnya minyak nilam tadi yang di posisi nilai 8, impact-nya 8, terus kita bikin nilai 2 posisi sini, akhirnya kan yang mestinya long lastingnya 24 jam, kalau dibagi 2 menjadi 12 jam, 1 banding 1, ini nilam. Kalau kita perbandingan 1 banding 1 minyak nilam 1 dan DPG 1, akan terjadi 12. Tapi kalau kita bikin lagi komposisi ini dibanding yang hasilnya ini, diformulasi dibanding 1 DPG lagi, akhirnya jadi 6. Nilam, dilute. Akhirnya bau nilam itu tidak terlalu nyengat pada posisi impact 2, pada posisi long lastingnya 6, yang semestinya 12 bisa dijadikan 6. Paham? Nah, ini nanti dikomposisi, dikombinasi dengan
essential oil yang lain. Satu, bau tidak terlalu dominan, long lasting tidak terlalu panjang. Misalnya ini hasil dari dilute ini dikomposisi dengan cendana, dengan apa, akhirnya kan turun. Memang sulit kalau bicara tentang seperti ini. Tapi kalau kita logikakan dan kita hitung-hitung, akhirnya membenarkan, oh jadi begitu ya. Karena jika kita langsung natur atau asli daripada essential oil, itu sangat dominan. Misalnya vanilin atau vanilin itu nilainya 9, lastingnya sampai 2 kali 24 jam. Jika parfum atau kita bikin parfum hanya sedikit kita kasih vanilin, jadi vanilin semua, akhirnya jadi vanila semua. Cara menghitungnya, mendilutnya, hitungannya seperti ini. Kita lihat vanilin itu nilai impactnya berapa, lastingnya berapa, kita bagi lagi, kita dilute lagi, ketemu berapa, didilute lagi ketemu berapa, sampai kita yang inginkan. Berapa yang kita inginkan. Kemudian baru dikombinasi dengan bau-bau essential oil yang lain. Supaya apa? Bau yang dominan ini tidak terlalu nyengat atau tidak terlalu keras. Atau dominan mengalahkan bau yang lain. Akhirnya harus didilute. Untuk permainan yang seperti ini banyak. Misalnya masketon, pentalit, mus, itu semua harus didilute. Akhirnya kan biasanya ada timbul berapa persen seperti itu. Nah, jika kalau sudah didilute seperti ini, kemudian tercampur dengan bibit yang lain, karena di sini DPG itu juga bersifat sebagai emulsi atau pengikat yang bisa mengemulsi dengan alkohol atau essential oil yang lain, yang pasti dia tidak akan mengendap atau tidak akan terpisah. Jadi ini yang menjawab kenapa bibit parfum dengan alkohol kemudian saya kasih minyak nilam atau apa kok tidak bisa menyatu, kok bisa mengendap. Yaitu karena memang dia satu masih dominan dan dia harus membutuhkan bahan solvent atau bahan pengikat supaya terikat dengan yang lain. Tapi kalau sudah didilute seperti ini, yang sifatnya DPG juga sebagai bahan solvent atau bahan pengikat atau pencampur daripada minyak nilam dengan bahan yang lain, akhirnya terjadi senyawa, akhirnya terjadi tercampur. Paham ya? Oke. Nanti pelan-pelan kita bahas satu-satu. Jika nanti kurang jelas, saudaraku semua bisa komen. Bagaimana? Perlu diingat, kadang saya juga tertawa. Ini orang masih baru buka satu konten atau apa, maunya seperti harus bisa bikin parfum seolah-olah parfumer dunia. Ya enggak mungkin. Sulit. Itu masih butuh berapa tahapan-tahapan. Ya toh, harus sabar. Pelan-pelan, step. Ini yang kita ulas mulai awal konten saya sampai saat ini, itu masih sekitar 7% daripada ilmu parfumer. Jadi jangan sampai kita
terkecoh atau merasa pede, kita mengerti bahan ini, kemudian kita main kombinasi, akhirnya terjadi suatu nilai parfum atau suatu nilai bau-bauan seperti yang diinginkan. Sangat sulit. Masih ada bahan-bahan yang lain, bahan-bahan penunjang yang lain. Jadi jangan sampai tergesa-gesa kita jadi seorang parfumer atau mengerti tentang parfumer, tapi pembendaraan vocabulary tentang bahan-bahan yang kita pahami minim. Paham? Minimal parfumer itu pembendaraan material minimal 450 item material. Sedangkan kita membahas mulai awal sampai saat ini itu yang masih paling sekitar 25 material atau 25 item. Padahal minimal 450 item. Kalau parfumer top 2000 item. Hafal di luar kepala. Bayangkan. Jadi jika Anda masih hanya menghitung atau mengenal nilai-nilai masih di bawah 25 atau 50 item terus Anda terus merasa sudah bisa bikin parfum. Jangan terlalu pede. Nanti berbahaya. Ya. Tetap stay, ikuti konten saya terus. Kita bahas pelan-pelan dan panjang sekali. Dan saya yakinkan suatu saat nanti Anda akan mengerti dan menemukan, oh, bikin parfum itu ternyata begini. Oke? Dari saya, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Tetap stay di konten saya dan selalu komen jika kurang mengerti. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalaupun tidak saya jawab, mungkin saya lagi sibuk. Kalaupun nanti akan butuh pembahasan yang panjang, akan kita bikinkan konten. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wangi Indonesia Jaya.